Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan produk inovasi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Karisma Pinanti, ada juga Mas Rafu Alfian dan juga Mbak Lailatul Makfiroh akan menjelaskan materi tentang inovasi dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pengertian inovasi pembelajaran. Nah, inovasi sendiri itu menurut Schumpeter memiliki arti usaha mengkreasikan dan juga mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi, sehingga dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, dan juga kebijakan pendidikan tidak hanya bagi lembaga pendidikan, tapi juga stakeholder dan masyarakat. Nah, Wina Sanjaya sendiri dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran mengatakan inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu dan juga digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Nah, secara harfiah, inovasi atau invention berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang diartikan sebagai penemuan, namun maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti discovery atau invention. Nah, discovery sendiri itu mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Misalnya, penggunaan model pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut, di Indonesia baru-baru ini dikembangkan. Sebenarnya model pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan di negara-negara lain, atau juga model pembelajaran melalui jaringan internet. Sedangkan invention memiliki arti pengertian penemuan yang benar-benar baru dan belum tercipta sebelumnya. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan inovasi adalah wujud baru berupa ide, gagasan, atau tindakan. Sedangkan dilihat dari maknanya, sesuatu yang baru itu bisa benar-benar baru, belum tercipta sebelumnya yang disebut invention, atau juga dapat tidak benar-benar baru, sebab sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial yang berbeda, atau juga disebut dengan discovery. Jadi inovasi bisa terjadi dalam segala bidang termasuk di dalam pendidikan. Inovasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, khususnya dalam bidang pendidikan. Inovasi ini biasanya muncul dari adanya keresahan dari pihak-pihak tertentu tentang penyelenggara pendidikan. Misalnya, keresahan guru tentang proses belajar mengajar yang dianggap kurang berhasil, atau juga keresahan dari pihak administrator pendidikan tentang kinerja guru, atau mungkin juga keresahan masyarakat terhadap kinerja dan hasil, bahkan juga dalam sistem pendidikan. Nah, keresahan-keresahan tersebut pada akhirnya membentuk permasalahan-permasalahan yang menuntut penanganan dengan segera. Nah, upaya untuk memecahkan masalah tersebut, maka muncullah ide-ide baru atau gagasan, atau bisa disebut juga dengan inovasi. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa inovasi akan ada karena adanya masalah yang dirasakan, atau hampir tidak mungkin inovasi muncul tanpa adanya suatu permasalahan. Nah, selanjutnya pengertian pembelajaran. Menurut Umar H. Malik, pada tahun 1998 dalam Hera Lestari Hikarsa, dalam pengajaran, perumusan tujuan pembelajaran merupakan hal yang utama dan setiap proses pengajaran senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, proses pengajaran harus direncanakan agar dapat dikontrol sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Itulah sebabnya suatu sistem pengajaran selalu mengalami dan juga mengikuti 3 tahap, yakni yang pertama tahap analisis untuk menentukan dan merumuskan tujuan, yang kedua tahap sintesis untuk proses yang akan ditempuh, dan juga yang terakhir tahap evaluasi untuk menilai tahap pertama yaitu tahap analisis dan juga tahap kedua yaitu tahap sintesis. Nah, makna pembelajaran sendiri merupakan suatu sistem yang tersusun dari
unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan juga prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, manusia yang terlibat dalam sistem pengajaran sendiri terdiri dari siswa, guru, dan tenaga pengajar lainnya. Misalnya tenaga laboratorium maupun tenaga penjaga perpustakaan. Nah, material yang meliputi buku-buku, papan tulis, dan lain sebagainya, dan juga material lainnya. Nah, dari pengertian inovasi dan juga pembelajaran di atas, maka inovasi pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode pendekatan, sarana, dan juga suasana yang mendukung untuk terciptanya tujuan pembelajaran. Nah, Hasbullah tahun 2001 berpendapat bahwa baru dalam inovasi itu merupakan apa saja yang belum dipahami, diterima, dilaksanakan oleh si penerima inovasi. Dapat juga dikatakan bahwa inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya dalam pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Selanjutnya yaitu pentingnya pembelajaran inovatif. Daya kreativitas dan inovasi secara alamiah telah dimiliki oleh setiap orang. Namun, tumbuh dan berkembangnya pada setiap orang ini akan berbeda, tergantung dari kesempatan masing-masing untuk mengembangkannya. Pengembangan atau tumbuhnya dengan subur kreativitas dan inovasi pada setiap orang atau sehubung dengan pekerjaan guru adalah dengan adanya latihan yang berkesinambungan. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan mesti dilakukan oleh guru. Dengan adanya inovasi pembelajaran ini, maka kita sebagai guru sebaiknya dapat belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dinamis, penuh semangat, dan penuh tantangan. Sehingga suasana pembelajaran seperti itu dapat mempermudah peserta didik dalam memperoleh ilmu dan juga guru dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang hakiki pada peserta didik untuk menuju tercapainya suatu pembelajaran. Contoh dari inovasi pembelajaran sederhana yaitu cara membuka dan menutup pelajaran dengan nyanyian, membuat materi pembelajaran menjadi syair lagu untuk mempermudah menghafal dan mengingatnya, yang didukung dengan media, dan juga dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar dalam melakukan inovasi pembelajaran. Tanpa didukung kemauan dari guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran, maka pembelajaran akan menjenuhkan bagi siswa. Di samping itu, guru tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Mengingat sangat pentingnya inovasi, maka inovasi menjadi sesuatu yang harus dicoba untuk dilakukan oleh setiap guru. Oleh karena itu, seorang guru harus selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan perbaikan cara mengajar guru dengan menggunakan metode baru yang inovatif, sehingga dapat mempermudah siswa untuk memahaminya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pembelajaran yang pertama yaitu guru. Di sini guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus betul-betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai. Guru juga harus mampu mempengaruhi siswanya. Guru juga harus berpandangan lurus dan kriteria bagi seorang guru ialah harus memiliki kewibawaan karena dapat memberikan suatu kekuatan yang dapat memberikan kesan dan pengaruh yang besar terhadap siswa. Kemudian yang kedua yaitu siswa. Di sini siswa itu merupakan objek utama dalam proses belajar mengajar. Siswa di sini dididik oleh pengalaman belajar mereka dan kualitas pendidikannya itu bergantung pada pengalamannya, yaitu guru. Kualitas pengalaman-pengalaman, sikap terhadap sikap
pada pendidikan. Dan belajar dipengaruhi oleh orang yang dikaguminya. Oleh karena itu, dalam mengadakan pembaruan pendidikan, kita harus memperhatikan dari segi murid karena murid merupakan objek yang akan diarahkan. Kemudian yang ketiga yaitu materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang dimaksud itu bisa berupa materi tertulis maupun materi tidak tertulis. Materi ajar itu disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan isi materi ajar itu pada hakikatnya merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dipelajari siswa agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Di sini juga materi ajar itu merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaan implementasi pembelajaran. Yang keempat yaitu lingkungan. Di sini lingkungan atau situasi fisik yang ada di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung. Maksudnya, proses pembelajaran berlangsung dalam banyak lingkungan berbeda. Lingkungan belajar merupakan lingkungan atau situasi fisik yang ada di dalamnya, di dalam pembelajaran yang diharapkan bisa berlangsung. Selain ruang kelas, pembelajaran juga berlangsung dalam lab, laboratorium, perpustakaan, pusat media, taman bermain, kunjungan lapangan, teater, aula belajar, dan rumah. Agar suasana belajar itu tidak membosankan, maka guru bisa menyelenggarakan proses belajar tidak hanya di ruang kelas, tapi guru juga bisa mengadakan di luar kelas. Misalnya proses pembelajaran di taman sekolah atau di perpustakaan sekolah. Baik, selanjutnya yang poin D yaitu peran guru dalam inovasi pembelajaran. Secara umum, banyak sekali peran guru yang mesti dilakukan dalam melaksanakan inovasi pembelajaran. Namun secara profesional meliputi tugas yaitu yang pertama sebagai pengajar, yang kedua sebagai pendidik, yang ketiga sebagai pengembang bahan ajar, yang keempat sebagai pengembang metode pembelajaran, yang kelima sebagai pengembang strategi-strategi pembelajaran, yang keenam sebagai pengembang media pembelajaran, dan yang terakhir sebagai penilai pembelajaran atau mengevaluasi. Ya, berikut ada metode-metode yang dilakukan guru di ruang kelas, antara lain yang pertama yaitu presentasi, kemudian demonstrasi, yang ketiga latihan dan praktek, yang keempat tutorial, yang kelima diskusi, yang keenam penemuan, yang ketujuh belajar kooperatif, yang kedelapan permainan, yang kesembilan simulasi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga di pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum.